Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pusparani dengan NIM 117. Di sini saya akan menampilkan video micro teaching pembelajaran IPAS materi pubertas pada kelas 5 sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Amin. Terima kasih Mas Hakim sudah pimpin doanya pada pagi hari ini. Nah, sekarang siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kemarin kita sudah membahas apa? Pertumbuhan. Oke, nah kenapa sih kita harus belajar tentang pubertas? Oke, yang pertama yaitu kita dapat mengerti tentang ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan juga perempuan. Selanjutnya yaitu kita bisa menjelaskan tentang pengertian pubertas dan juga menjelaskan perubahan fisik yang dialami oleh laki-laki dan juga perempuan. Dan juga kita bisa mengelompokkan perubahan berdasarkan jenis kelamin. Yang terakhir kita yaitu menyusun ke dalam kelas proyek nanti ya. Jadi kita itu akan membuat proyek berbentuk kelas pubertas nanti ditunjukin pada Nah, jadi apa sih itu pubertas? Jadi pubertas adalah perubahan antara laki-laki dan juga perempuan saat mereka itu tumbuh menjadi seorang yang dewasa, dan bagaimana sistem reproduksi mereka itu berubah selama masa ini. Nah, soal reproduksi itu akan dibahas setelah bab ini ya. Jadi tunggu sedikit. Jadi kapan sih hal itu terjadi? Jadi pada umumnya itu anak perempuan akan mengalami pubertas antara usia 8 hingga 14 tahun. Nah, sekarang kan anak-anak sudah kelas berapa? 5. Berarti usia berapa?
Nah, tadi kalau laki-laki itu sudah puber itu tanda-tandanya itu ada ini, ada suara pecah atau suara menjadi lebih dalam. Gimana itu Bu? Kan biasanya kita kecil kan kayak cempreng gitu kan ya. Nah, kalau kita udah mengalami puber itu pasti agak berat. Contohnya Mas Rajin. Nah, jadi perubahan laki-laki itu ada suaranya mulai lebih dalam. Seperti kan kita kalau kecil kan cempreng ya. Nah, kalau kita udah puber itu biasanya ditandai dengan suara yang agak lebih berat dan besar. Terus itu ada bahu menjadi lebar. Coba semua dilihat bahunya apakah lebar? Oke. Nah, dan juga ada rambut itu tumbuh di wajah dan juga dada. Di daerah sensitif kalian ya. Hidung. Enggak, di bawah mulut. Dan juga ada pinggul melebar juga. Nah, jadi persamaan dari perubahan pada laki-laki dan juga perempuan setelah mengalami pubertas itu ada laju pertumbuhan meningkat. Nah, ini pertumbuhannya meningkat apa menurun? Meningkat. Terus ada bulu kecil yang tumbuh. Terus bau badan menjadi lebih kuat. Sekarang kalau anak sudah mulai mengalami pubertas itu tandanya wajib untuk memakai deodoran supaya kita tidak bau badan. Iya, banyak kan deodoran kan bentuknya macam-macam ya. Ada yang tawas, ada yang deodoran, ada yang Nah, tawas itu adalah kayak batu benih gitu buat supaya menahan bau badan dari tubuh kita. Nah, terus yang terakhir yaitu adalah perubahan emosi. Nah, di sini siapa yang emosian ya? Erika. Dari konsen itu kalau PMS Emosi. Ya, kalau PMS ya, PMS itu kan PMS itu nama lain dari menstruasi. Jadi kalau perempuan mau marah-marah, ya itu tandanya seperti marah-marah kayak gitu. Biasanya kayak gak mau terus thinking dan lain-lain. Nah, oke, karena itu materinya udah selesai, maka ibu akan menjelaskan
Nah, silakan untuk siapa dulu? Oh, Mas Rafiq dulu deh. Baik, di sini ada ciri-ciri keberbatasan ortografi. Yang pertama ada suara yang besar. Yang kedua ada tumbuh rambut halus. Yang ketiga ada tumbuhnya jerawat. Yang keempat ada dada bidang. Dan yang terakhir suara yang membesar. Nah, kira-kira perempuan silakan. Kalau yang perempuan ada berjerawat, pinggul lebar, sama menstruasi. Oke, sudah ya. Jadi kalau di laki-laki itu ada suara yang besar, yang tumbuh rambut
Sudah, Bu.